Devina. Hai, aku Kanzelia. Hai, dan aku Maulidia. Kami dari kelas Digital Bisnis Kelompok E. Dalam podcast ini akan membahas secara singkat mengenai revolusi industri dan perkembangannya. Jadi, simak sampai akhir. Halo sobat, kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah revolusi industri. Ya, revolusi industri adalah perubahan besar terhadap cara manusia memproduksi barang. Dengan adanya revolusi industri, beberapa hal menjadi mudah, cepat, dan murah. Oke sobat, langsung saja kita bahas mengenai sejarah revolusi industri. Revolusi Industri 1.0 muncul pertama kali di negara Inggris pada akhir tahun 1770-an. Dimulai dengan ditemukannya mesin uap dalam proses produksi barang. Sebelumnya, manusia hanya mengandalkan tenaga otot, air, dan angin untuk menggerakkan apapun. Kemudian, James Watt di tahun 1776 menemukan mesin uap yang membuat sebuah penggilingan bisa didirikan di mana saja, tak perlu dekat air terjun atau daerah berangin. Barang-barang yang diproduksi menjadi jauh lebih banyak, murah, dan mudah didapatkan. Revolusi Industri 1.0 ini juga mengubah masyarakat dunia dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Oke sobat, selanjutnya Revolusi Industri 2.0. Tanda dimulainya Revolusi Industri 2.0 adalah terciptanya lini produksi di tahun 1913. Tenaga uap mulai digantikan oleh tenaga listrik. Perubahan sistem pada pekerja pun juga dilakukan untuk mempercepat proses produksi. Para tukang yang tadinya mengerjakan banyak tugas kini bertransformasi menjadi spesialis dan hanya mengurus satu bagian saja. Semua ini dilakukan dengan bantuan alat-alat yang menggunakan tenaga listrik sehingga jauh lebih mudah dan murah daripada tenaga uap. Penggunaan tenaga listrik, ban berjalan, dan lini produksi menurunkan waktu produksi secara drastis. Berikutnya, Revolusi Industri 3.0. Revolusi Industri 3.0 ditandai dengan adanya mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, yakni komputer dan robot. Hal inilah yang membuat Revolusi 3.0 memiliki nama lain, yaitu Revolusi Digital. Komputer menggantikan banyak manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi. Proses ini disebut juga sebagai otomatisasi. Seiring dengan kemajuan komputer, kemajuan mesin-mesin yang bisa dikendalikan komputer tersebut juga semakin meningkat. Macam-macam mesin diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang menyerupai manusia. Namun, ini bukan berarti tugas manusia bisa digantikan sepenuhnya oleh robot. Munculnya robot dan komputer menjadi penolong manusia, bukan pengganti. Oke sobat, yang terakhir, Revolusi Industri 4.0. Perbedaan dengan revolusi sebelumnya, Revolusi Industri 4.0 merupakan perpaduan kemajuan dalam kecerdasan buatan, robotika, Internet of Things, percetakan 3D, rekayasa genetika, komputasi kuantum, dan teknologi lainnya. Revolusi Industri 4.0 telah menggambarkan hilangnya batas antara dunia fisik, digital, dan biologis. Hal pertama dari peristiwa Revolusi Industri 4.0 yang paling terasa adalah internet. Semua komputer tersambung ke sebuah jaringan bersama. Saat komputer-komputer yang ada di pabrik tersambung ke internet, maka setiap masalah yang ada di lini produksi bisa langsung diketahui saat itu juga oleh pemilik pabrik, dimanapun si pemilik berada. Oke baik sobat, lebih lanjut terkait dengan kehidupan di era Revolusi Industri 4.0 akan dikupas tuntas oleh rekan saya. Revolusi industri dari masa ke masa selalu memberikan banyak perubahan pada kehidupan manusia. Begitu pula pada masa revolusi generasi keempat atau 4.0 yang juga berpengaruh cukup signifikan dibandingkan dengan revolusi industri sebelumnya. Sebab pada masa ini muncul teknologi baru yang mampu meningkatkan produktivitas akibat segala sesuatu menjadi serba digital, sehingga dapat mempermudah banyak hal, mulai dari bisnis, pekerjaan, serta bagaimana masyarakat beroperasi. Penemuan teknologi pertama yang sangat berdampak pada kehidupan manusia yaitu AI atau Artificial Intelligence, yang bisa dikenal dengan kecerdasan buatan, di mana mesin dapat bekerja dan bertindak secara cerdas selainnya membuat keputusan, melaksanakan tugas, hingga melakukan prediksi yang dapat dilakukan berdasarkan data yang telah dipelajari sebelumnya. Firma audit KPMG telah memanfaatkan AI dengan menciptakan robot audit untuk dapat membantu proses atau pekerjaan seorang auditor. Nah, selain AI, terdapat istilah Big Data yang juga merupakan penemuan teknologi pada masa revolusi industri 4.0 yang dapat digunakan untuk membantu dalam hal pengambilan keputusan atau strategi bisnis yang baik, karena dapat dengan cepat menyimpulkan dari banyaknya data yang beragam, serta dapat membantu memberikan informasi secara real time.
Internet of Things atau IoT pada masa revolusi industri 4.0 dapat menghubungkan beberapa data tanpa memerlukan adanya interaksi antara manusia atau manusia dengan perangkat, sehingga hal ini dapat dengan mudah menghubungkan berbagai data dengan proses yang singkat. Selanjutnya yaitu cloud computing atau komputasi awan yang sudah sering kita dengar ini juga termasuk dalam perangkat komputasi yang menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data hingga aplikasi, yang mana para pengguna dapat mengkonfigurasi data yang ada dengan jaringan internet. Selama masa pandemi yang telah kita alami, peran cloud computing secara tidak langsung telah kita rasakan dengan penggunaan beberapa platform untuk mengadakan pertemuan secara virtual dan lain sebagainya. Penemuan teknologi yang baru-baru ini berkembang yaitu adanya additive manufacturing yang dapat sangat berguna pada industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3 dimensi, di mana dengan menggunakan teknologi tersebut dapat mewujudkan desain digital menjadi benda yang nyata dengan bentuk dan ukuran yang sesuai dengan desain yang telah dibuat atau dengan skala tertentu. Nah, dari banyak penemuan teknologi yang ada pada revolusi industri 4.0 tadi, memang tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh penemuan teknologi tersebut dapat membantu dan juga meringankan pekerjaan manusia serta meningkatkan produktivitas. Namun, revolusi industri yang akan terus berkembang pada kedepannya juga memiliki dampak positif maupun negatif loh. Penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Maulidia. Nah guys, setelah kita tahu nih sebelumnya terkait informasi singkat mengenai revolusi industri, mungkin ada yang sudah bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih dampak dari revolusi industri itu sendiri? Nah jadi itu dampaknya itu ada dua. Ada yang dari sisi positif dan juga ada yang dari sisi negatif. Untuk pertama-tama nih, kita akan bahas lebih dulu nih dampak positif dari revolusi industri. Apa saja itu? Yang pertama, dengan adanya revolusi industri ini akan memudahkan kita dalam berkomunikasi dan mengakses informasi. Yang kedua, terjadinya efisiensi dan efektivitas produksi. Yang ketiga, akan ada peningkatan pendapatan nasional. Yang keempat yaitu stabilitas ekonomi. Yang kelima ada peningkatan neraca pembayaran. Yang keenam ada menstimulasi kemajuan sektor lain. Yang ketujuh ada peningkatan peluang kerja. Dan yang terakhir ada spesialisasi pekerja lebih besar. Nah, banyak banget kan dampak positif dari revolusi industri itu sendiri. Kita udah bahas dampak positifnya. Lanjut kita akan cari tahu apa saja dampak negatif dari revolusi industri. Yang pertama di sini adanya rentan dengan serangan cyber. Yang kedua, investasi SDM yang tidak murah dan minim. Yang ketiga, dampak teknologi terhadap lingkungan. Yang keempat, manusia menjadi serba ketergantungan dan malas karena apa saja yang diakses melalui internet itu lebih mudah, cepat. Yang kelima, ada urbanisasi. Akibat industrialisasi, orang-orang dari pedesaan akan migrasi ke kota karena mencari pekerjaan di pabrik-pabrik yang ada di kota. Nah, yang dampak positif yang keenam nih, adanya terjadinya kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan ini merupakan pemisahan modal dan tenaga kerja yang menciptakan perbedaan pendapatan antara buruh dan orang-orang yang mengendalikan sumber daya modal. Gimana? Untuk dampak negatif yang udah aku jelasin ini, apakah kalian setuju dengan dampak negatif revolusi industri ini? Atau kalian ada yang kontra dengan penjelasan terkait dampak negatif revolusi industri yang sudah aku sebutkan? Jika kalian ada yang kontra, bisa nih kita langsung aja diskusi di kolom komentar. Udah nih, kita udah bahas nih dari dampak positif dan juga dampak negatif dari revolusi industri. Terus nih lanjut kita, gimana sih cara kita sebagai generasi muda untuk menghadapi persaingan bisnis di era revolusi industri? Karena tentu saja nih, di era revolusi industri ini hampir mengubah sebagian besar proses kerja di berbagai sektor. Dan juga pemanfaatan teknologi terbaru dan canggih menjadi salah satu faktor yang harus kita hadapi. Adapun tujuannya yaitu agar dapat mengekskalasi tingkat efisiensi dan efektivitas pekerjaan agar lebih optimal. Untuk itu, kita harus lebih siap dan mampu menghadapi revolusi industri. Dan juga ada 3 hal yang perlu kita siapkan sebagai generasi muda agar dapat mampu menghadapi persaingan bisnis di era revolusi industri. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, memperkuat jaringan bisnis relasi. Dan yang ketiga yaitu penggunaan teknologi yang tepat.
itu tadi penjelasan singkat dari saya terkait dampak negatif, dampak positif, dan juga cara kita sebagai generasi muda untuk menghadapi persaingan bisnis di era revolusi industri. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Penjahit benang membawa peti. Ibu Wahyuni menjahit kebaya. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.